Adab dalam menuntut ilmu penting. Kalau ayahanda, bunda, ikhwah semua yang hadir, satu jago bahasa Arab, ya, maka semua kitab-kitab fikih itu 20 tahun beres biasanya. Ini para ulama menyampaikan. 20 tahun belajar kitab fikih beres. Yang penting nahwu, shorof, balaghah semua faham. Ya. Tapi pada saat dia belajar kitab adab, 40 tahun gak beres-beres. 40 tahun aja gak selesai-selesai. Kenapa? Karena adab berbeda dengan teori. Halal haram clear. Tapi adab ini tuntunannya luar biasa. Yang namanya adab ini perlu betul-betul dipraktekkan satu persatu. Dijaga konsistensi dari praktek ini. Karena apa? Kita lihat. Ternyata orang yang menyesatkan umat ini bagaimana adabnya kepada gurunya? Menghina. Bagaimana adab kepada gurunya? Mencela. Mencelanya di sosial media. Nauzubillah. Akhirnya ribut-ribut antara guru dengan murid di sosial media. Kita lihat saling menunjuk. Dia sesat. Dia katakan, lah kalau saya sesat gurunya bagaimana? Astagfirullah. Maka teman-teman, saya akan sampaikan apa? Pada saat seorang murid, pada saat dia belajar kepada seorang guru, dia perlu memperhatikan beberapa hal ini. Pegang baik-baik ini. Ini sering terjadi sehingga apa? Sehingga murid itu menjadi tidak tahu diri. Ini sering terjadi sehingga apa? Sehingga ilmu yang diberikan oleh gurunya menjadi tidak berkah bagi murid itu. Dia mengaji tiap saat. Dia malah mungkin sudah ngajar dan lain-lain. Tetapi kok begitu ya kelakuannya? Ada apa? Karena ilmunya tidak mau menempati hatinya. Ilmunya hanya ada di sini. Tidak ada di sini. Sementara basirah dan akal itu Allah letakkan di sini. Ketakwaan adanya di sini, bukan di sini. Takwa itu di sini. Terkadang yang namanya ketakwaan itu nggak bisa dipikir dengan akal sehat. Contoh. Karena ittiba dan taat kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf. Kalau kita habis wudhu, kemudian buang angin, pret gitu. Ya. Itu kemudian pada saat buang angin yang dicuci, yang diulang wudhunya, apa dia hanya cuci belakangnya saja? Wudhunya ya. Padahal wudhu yang dibasuh mana? Kumur-kumur, angin gak lewat situ. Hidung, angin gak dari situ juga. Muka, dielap yang keluar belakang. Yang dilap muka, tangan, kaki, rambut. Lah, belakangnya mana? Lihat itu. Kalau pakai akal, orang jadi bingung. Lah, kok bukannya belakang? Malah dari sini semuanya belakangnya gak diapa-apain sama sekali. Subhanallah. Ini dia. Ya. Nah, maka yang namanya akal Allah letakkan tidak di sini. Orang-orang barat yang mengatakan mind is in brain. Akal itu adanya di otak. Bukan. Al-aqlu fis sudur wa nurun sira fi qalbi kata Rasulullah SAW. Akal itu adanya di dalam dada. Dia diciptakan dari cahaya, diletakkan di dalam hati. Itu akal. Sehingga ada orang gelarnya profesor, doktor, namun akalnya gak berfungsi dengan baik. Karena apa? Hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Terlebih-lebih pada saat seorang murid, dia berguru belajar kepada seseorang, dia melupakan hal-hal ini. Maka ilmunya tidak akan berkah setinggi apapun dia belajar, ilmunya tidak akan menempati hatinya. Apa saja itu? Catat baik-baik. Yang pertama. Ya, yang pertama. Yang pertama adalah musibah seorang murid terhadap gurunya, musibah yang terbesar, yaitu pada saat murid ini lupa memandang gurunya setelah melihat kekurangannya. Murid jadi lupa dia memandang gurunya karena dia melihat kekurangan dari gurunya. Subhanallah. Lihat.
Yang namanya guru, sesikah-sikahnya seorang guru. Dia cerdas, ya, dia punya akhlak yang baik, dia luar biasa. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Coba, antum kalau seharian membersamai saya aja, atau membersamai Ustadz Indra, seharian aja, pasti kelihatan ada aibnya tuh pasti. Kok Ustadz begitu ya? Sama kita Ustadz sama Ustadz lagi ngumpul ngobrol. Kok begini ya? Itu gak usah seharian. Sejam aja kelihatan tuh. 1 jam aja kelihatan. Ada kekurangan. Nah, musibah seorang murid adalah pada saat dia melihat kekurangan gurunya, dia lupa bahwa kekurangan dirinya jauh lebih banyak dari gurunya. Dia langsung berubah menjadi hakim. Kok guru saya gini? Dan dia mulai membanding-bandingkan gurunya dengan guru-guru yang lain. Maka musibah yang kedua adalah pada saat murid ini lupa memposisikan dirinya terhadap gurunya setelah murid itu belajar atau berpindah-pindah dari guru yang satu kepada guru yang lain. Ini biasa, orang kalau pertama kali ngaji dia pilih ustadz yang kayaknya nyambung sama dia. Itu biasa. Duduk, wah asik nih ustadznya ini asik nih. Tapi lama kelamaan belajar. Kok kayaknya gini-gini aja ya. Saya coba ikut pengajian lain ke sana. Pas ke sana dia berpikir, kok ini begini itu begitu ya. Ada pengajian lain lagi, dia masuk lagi ke sana, akhirnya dia banding-bandingkan. Nah pada saat dia mulai membanding-bandingkan itu, dia lupa memposisikan dirinya bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang guru. Yang ada di hadapannya adalah seseorang yang dulu memperkenalkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Adalah seseorang yang dulu membuat hatinya bergetar di saat guru-guru yang lain yang lebih banyak di luar sana tidak pernah menggetarkan hatinya. Tapi gara-gara dia lupa memposisikan dirinya, dia melihat guru-guru yang lain, dia malah lupa memposisikan dirinya terhadap gurunya. Ini pegang baik-baik. Ini musibah yang kedua. Kemudian musibah yang ketiga, pada saat dia lupa memposisikan dirinya, yang ketiga dia pun lupa beretika kepada gurunya. Udah mulai lupa. Karena apa? Saya mau belajar ke sana aja. Nih kayaknya guru ini ilmunya kurang nih. Kurang. Sekarang orang mah lihat detailnya kadang-kadang. Iya kan? Dia lihat apa nih? Wah, demi Allah saya katakan. Kalau mau detail tuh detail saya banyak tuh. Tinggal pilih mau yang mana. Kalau mau detail ya. Tetapi demi Allah saya berguru kepada guru yang detailnya cuma 1. Di bawah saya lagi detailnya kalau secara akademik ya, tetapi pengetahuannya luar biasa. Karena apa? Dialah, beliaulah, merekalah yang apa? Yang pertama kali bisa membuat hati saya bergetar dan mengingat Allah. Saya ingat guru kami berkata kepada kami, salah satu guru kami dan guru awal kami yaitu Ustadz Abi Maki. Beliau berkata, Mas, kalau nanti antum cari guru, jangan cari yang cuma pandai atau retorikanya bagus dalam penyampaian, ya. Tetapi carilah guru yang pada saat antum ngaji bisa memahamkan antum. 1. Karena ada guru yang hebat-hebat, yang gelarnya profesor doktor. Pada saat kajian, Masya Allah, pasang PowerPoint, pasang ini menjelaskan. Yang dijelasin nggak paham. Banyak gitu. Di kampus juga sering terjadi seperti itu. Ya, terjadi hal-hal seperti ini. Tapi ada guru yang kayaknya sederhana. Ustadz yang kayaknya betul-betul konvensional istilahnya. Tapi pada saat dia berkata-kata, kita langsung paham. Masuk. Dan keluar dari kajian dia, kita langsung ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Pilihlah guru yang seperti itu katanya. Karena banyak guru yang pandai. Banyak guru yang tinggi ilmunya tapi susah untuk memahamkan.
Maka carilah guru yang bisa memahamkan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat itu. Pada saat dapat guru yang model kayak gini, pegang baik-baik. Jaga etika kita. Jaga kemudian cara kita memposisikan diri di hadapan mereka. Jaga baik-baik.